Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter bertugas GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-26 sesudah Pentakosta. Ibadah saat ini dirangkai dengan perayaan Hari Duta Wacana ke-62 tahun Universitas Kristen Duta Wacana UKDW yang jatuh pada tanggal 31 Oktober. Pemberitaan firman di pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dina Haba Akiari, KMJ Jemaat GPIB Kasih Karunia. Waktu berlalu begitu cepat. Kesibukan dan berbagai aktivitas yang padat telah menyita banyak waktu, sehingga betapa terasa kita telah berada di hari Minggu ke-26 sesudah Pentakosta. Saat ini kita merasakan sukacita bersama Universitas Kristen Duta Wacana dalam perayaan Hari Duta Wacana ke-62 tahun dengan tema Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan berkelanjutan. UKDW akan berkomitmen untuk menjadi universitas yang unggul dan transformatif, berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, inklusif, dan adaptif dalam menciptakan generasi yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing di dalam 1 Timotius 6 ayat 12.
Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu.
segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis di dalam Yesaya pasal 44 ayat 22. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, diberikan kesempatan kepada paduan suara PKP untuk memuliakan nama Tuhan.
takkan berpaling darimu, karena ku tahu Kau Tuhanku, penolongku. Saat ku hadapi jalan berliku, saat jalan dan saat jalan terjang hadapku, ku panggil nama Yesus, ku berserah kepadanya, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Saat ku hadapi jalan berliku, saat jalan dan saat jalan terjang hadapku, ku panggil nama Yesus, ku berserah kepadanya, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Terima kasih kepada paduan suara PKP yang telah menyampaikan kesaksian pujian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam pengucapan syukur atas karya Tuhan perjalanan Sekolah Tinggi Teologia, sebagai gereja Tuhan kami boleh mensyukuri akan anugerah Tuhan, dan kami hendak disapa melalui kebenaran firman pada hari ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir baik di gereja maupun di rumah, agar kami boleh memahami kehendak Tuhan melalui firman dalam kitab Daniel. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Daniel 1 ayat 1 sampai 9. Kitab Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang mengatakan, pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perlengkapan rumah Allah ke dalam tangannya. Ia membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke rumah dewanya. Perlengkapan-perlengkapan itu ditaruhnya di dalam perbendaharaan dewanya. Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka itu orang-orang muda yang tanpa cacat, berperawakan bagus, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, dan cakap untuk bekerja dalam istana raja. Mereka akan diajar sastra dan bahasa orang Kasdim. Raja menetapkan bagi mereka jatah setiap hari dari santapan raja dan dari
anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja bagi raja. Di antara mereka itu ada Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, dan dari Bani Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamakan Belshazzar, Hanaya dinamakan Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja GPIB ada 4 sekolah teologi yang didukung oleh GPIB. Salah satunya yang kita rayakan pada hari ini adalah UKDW. Boleh kita saling salaman di kiri kanan kita mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-62. Ada yang berusia 62 tahun hadir saat ini, Bapak Ibu? Ada, boleh berdiri yang usia 62 tahun? Nah, puji Tuhan, ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Terima kasih, 62 tahun kalau kita lihat ibu-ibu yang berdiri tadi masih sehat. Puji Tuhan, semangat ya, tadi PKP nyanyi luar biasa, semangat memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah sekolah teologi yang didukung oleh GPIB, apa saja Bapak Ibu? Jakarta, ya, Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia bagian Timur, Salatiga, dan Jogja. Jadi sebagai gereja GPIB kita mengucap syukur, oleh sebab itu dalam ulang tahun hari ini yang sudah beberapa hari yang lalu tapi dirayakan hari ini dalam gereja, menunjukkan bagaimana kepedulian kita sebagai keluarga besar untuk menopang para pelayan yang dibentuk melalui sekolah teologi yang ada. Setelah selesai kuliah tidak langsung jadi pendeta, tapi harus melalui proses vikaris dulu. Berapa tahun vikaris? 2 tahun. Bersyukur bahwa dikasih setia, vikarisnya tahun pertama sampai dengan tahun kedua ada di sini. Itu karena apa? Karena kasih setia Tuhan. Merasakan kasih setia Tuhan Bapak Ibu? Ya. Jadi seorang pelayan yang dari sekolah teologi dan masuk dalam masa vikaris tahun pertama bukan berarti langsung diteguhkan, kecuali yang periode yang lalu karena kebutuhan GPIB
Kami dikasih karunia 1 tahun lebih, mereka diteguhkan sama-sama di Kalimantan pada waktu yang lalu, dan salah satunya yang mengalami kecelakaan di Kalimantan, tapi sudah memberikan waktu untuk Tuhan. Dalam proses perjalanan gereja Tuhan yang dibentuk masuk vikari tahun kedua, bukan berarti langsung masuk tahun kedua, ada tes lagi Bapak Ibu. Setelah tahun kedua dites lagi apakah lulus atau tidak, baru ditempatkan, diteguhkan, ditabiskan dan ditempatkan di jemaat melalui majelis sinode. Ini proses perjalanan pelayanan. Dalam pembacaan firman pada hari ini berbicara tentang Daniel. Sesuai dengan namanya, lagu yang pernah kita ingat masih sekolah minggu, saya dulu pelayan PA Teruna di Makassar, kami masih ingat lagu yang dinyanyikan, Daniel di kandang singa, pam pam pam. Boleh kita nyanyi Bapak Ibu? Daniel di kandang singa, pam pam pam. Daniel di kandang singa, pam pam pam. Karena dia dikasihi Tuhan, lalu dilepaskan, pam pam pam. Cuam cuam, pam pam pam, cuam cuam. Mungkin sedikit berbeda dengan yang sekarang, tapi bolehkah Bapak Ibu yang ada di sini katakan pam-pam, yang Bapak Ibu di sayap kiri kanan cuam-cuam. Daniel di kandang pam-pam pam. Daniel di kandang singa, pam-pam-pam. Karena dia dikasihi Tuhan, lalu dilepaskan, pam-pam-pam. Pam-pam-pam. Iya. Terima kasih, suaranya langsung di bagian terakhirnya pam-pam cuam-cuam terbagi suaranya. Ada suara 1 sampai dengan suara 4. Bapak Ibu, Daniel ini dia seorang yang taat setia kepada Tuhan. Daniel yang masih muda dibuang ke Babel bersama dengan 3 rekannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Dalam nama baru yang diberikan kepada mereka, tapi kita melihat Daniel ini artinya hakimku. Saat itu dalam pemerintahan, kalau kita lihat di ayat 1 tadi, pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Jadi ada proses yang terjadi dalam pemerintahan yang ada. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perlengkapan rumah Allah. Bapak Ibu, ini alat-alat kekudusan. Rumah Allah ke dalam tangannya, ia membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke rumah dewanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, alat-alat di rumah Tuhan dibawa ke tempat pembuangan dan dimasukkan di tempat penyembahan berhala. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Contohnya alat sakramen tidak ditaruh di tempatnya dalam rumah Tuhan, tapi ditaruh di tempat penyembahan berhala. Bagaimana perasaan kita? Sedih. Itulah yang terjadi. Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu, Daniel, dia tetap menjaga kekudusan hidupnya sebagai anak muda. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang keempat, mereka itu orang-orang muda yang tanpa cacat. Coba adik-adik pemuda yang hadir saat ini, coba kembali mengoreksi hidup kita Bapak Ibu Saudara dan saya waktu masih muda, mengoreksi hidup kita apakah sebagai anak muda, orang muda tanpa cacat. Kalau tanpa cacat itu seperti apa? Bukan bentuk fisiknya, tapi hidupnya itu bersih, hidupnya itu perawakannya bagus, berarti tampan ya.
cakep. Adik-adik pemuda kalau cari pacar, cari yang jelek atau tampan? Pastinya yang bagus. Pastinya yang tanpa cacat. Memahami berbagai hikmat, berpengetahuan, banyak. Kalau kita di sini mempunyai pengertian tentang ilmu dan cakap untuk bekerja dalam istana raja, mereka akan diajar sastra. Jadi tahap pertama yang dijalani oleh Daniel dan teman-temannya ini dibuang ke Babel dengan tujuan 3 tahun mereka dididik di sana. Tapi yang menarik, Daniel ini dia tetap mempertahankan imannya. Dia tidak goyah dalam situasi pembuangan yang ada. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Dalam lingkungan di mana Tuhan hadirkan kita, mungkin kita hanya yang percaya kepada Kristus dalam lingkungan yang ada. Apakah kita tetap menjaga kekudusan hidup kita untuk tetap setia kepada Allah? Minggu kemarin kita diingatkan, minggu-minggu yang lalu juga ikrar yang benar. Kita semua pernah berjanji di hadapan Tuhan. Waktu kita di sini, apa janji kita Bapak Ibu? Waktu kita membawa anak dibaptis, apa janji kita? Waktu kita menerima tugas sebagai presbiter, diaken, penatua, pendeta, apa janji kita di hadapan Tuhan? Masih ingat nggak Bapak Ibu janji itu? Sebagai pengurus Pelkat, pelayan PA Teruna, kita juga berjanji di hadapan Tuhan, ya dengan segenap hatiku. Apakah dalam perjalanan iman kita, dalam janji kita di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh umat, kita tetap setia berjalan terus sampai ke tempat yang Tuhan berikan mahkota. Itu firman Tuhan hari Sabtu kemarin. Timotius yang masih muda, Paulus yang sudah usia lanjut, darahnya sudah mulai tercurah, dia sudah mau meninggal, tapi dia masih mewariskan iman kepada generasi muda Timotius. Timotius ini dia seorang pemalu. Dia seorang yang penakut. Tapi di tengah-tengah kehidupannya sebagai anak muda, Paulus sebagai mentor menasehati dia untuk tetap setia dalam pelayanan. Jangan goyah, jangan meninggalkan ajaran yang sehat. Karena Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, Alkitab ini penting. Ini harta dalam kehidupan kita. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Kita dapat belajar kekuatan iman dari firman ini. Semua kita punya pergumulan. Semua kita punya persoalan dalam hidup ini. Enggak ada jalan yang mulus dalam kehidupan ini. Tetapi kekuatan kita adalah di dalam firman. Tadi paduan suara menyanyikan tentang lagunya itu, saya tertarik dengan walaupun di tengah-tengah gelombang, Yesus dan murid-muridnya berlayar. Ada ombak yang menyembur masuk dalam perahu. Persoalan bukan saja dari dalam, tapi dari luar masuk dalam perahu. Siapa yang kita andalkan? Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengatasi badai persoalan yang ada. Mungkin dalam hidup rumah tangga kita ada badai, ada pergumulan masalah yang masuk dalam rumah tangga kita. Mungkin dalam pekerjaan, dalam pelayanan di gereja ada persoalan yang kita alami bersama, dari luar masuk menggoyahkan kita. Panggil nama Yesus. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Daniel walaupun dalam situasi pembuangan, dididik dalam istana Raja Babel,
dia tetap menjaga kekudusan hidupnya, dia tidak goyah, dia tidak kompromi dengan hal yang ada. Disampaikan di sini tentang makanan, tapi makanan itu harus dipersembahkan dulu sebagai makanan yang disampaikan kepada raja. Ayat 5, raja menetapkan bagi mereka jatah setiap hari dari santapan raja, dan anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Lama nggak Bapak Ibu 3 tahun ini? Dan sesudah itu mereka harus bekerja bagi raja. Di antara mereka ada Daniel, Hanaya, Misael, Asaria dari Bani Yehuda. Ada makanan yang mereka tidak makan di ayat 7. Pemimpin istana itu memberi nama lain kepada mereka. Jadi pemimpin istana ini juga mempunyai jabatan, sehingga nama-nama ini diganti. Daniel dinamai siapa Bapak Ibu? Belsasar. Misael, Mesak. Asaria, ya. Hananya, ya. Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel ini bertekad, saya garis bawahi ayat 8 Bapak Ibu. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Bapak Ibu, kalau kita pergi ke pesta, makanan favorit kita apa kira-kira? Kalau kita buat ucapan syukur GPIB, biasanya makanan favorit itu apa? Brenebon, B2, RW. Itu makanan sehat atau tidak Bapak Ibu? Bu Pendeta, enggak apa-apa kok pinjam hari. Kalau ada medis yang periksa setiap bulan, kira-kira kalau periksa kita dikasih setia ini, rata-rata sakitnya apa Bapak Ibu? Ya. Kolesterol, sama kasih karunia juga begitu. Setiap bulan ada medis yang periksa, dilaporkan ini kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, apalagi asam lambung, gula darah, dan seterusnya. Tekanan darahnya semuanya tinggi. Makanya di GPB suka marah-marah enggak ya? Di keluarga yang suka marah-marah itu suami atau istri? Iya, mari kita belajar. Kalau biasanya sabar, terus tiba-tiba marah-marah melulu, itu perlu dicek dulu, barangkali lagi tinggi semua. Kalau lagi marah-marah mungkin salah makan. Kalau di rapat kira-kira yang suka marah itu diaken atau penatua atau pendeta? Ada rekan pendeta yang sudah almarhum, beliau kalau pimpin rapat, sudah satu kursi beliau kosongkan, jadi kalau sudah mulai emosi satu dengan yang lain, Pak Pendeta sampaikan, ingat, ada Roh Kudus bersama-sama. Kalau rapat kita lebih banyak dikuasai Roh Kudus atau roh dunia? Mari kita belajar seperti Daniel. Walaupun dalam situasi pembuangan dia tidak meninggalkan identitasnya sebagai seorang anak Tuhan. Dia tetap menjaga kekudusannya. Sehingga makanan yang dimakan di sini Bapak Ibu adalah dia minta supaya makan makanan apa kalau kita lihat tadi? Sayur dan minumannya apalah? Apa Bapak Ibu? Air putih. Jadi bukan minuman yang banyak. Biasanya di Natal dan Tahun Baru itu air kata-kata muncul. Bapak Ibu ya, kalau di daerah Maluku, daerah Manado,
Biasanya apa yang diminum itu kalau ya sopi, cap tikus dan sebagainya. Kadangkala tidak mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Mabuk, pukul satu dengan yang lain, pukul keluarga, tidak mencerminkan akan anak-anak Tuhan. Belajar dari Daniel, di tengah-tengah kehidupannya sebagai anak muda dia tetap menjaga kekudusannya, dan ini pertaruhan dengan pemimpin pada saat itu, yaitu yang bagian menyediakan makanan. Daniel meminta supaya tolong kami jangan diberikan makanan tersebut, tapi kasihlah bagi kami makanan sayur dan air putih. Pemimpin ini katakan, pemimpin yang dalam bacaan kita tadi, Daniel dikaruniai Allah kasih langsung, kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Pemimpin pegawai istana ini katakan, saya takut ketahuan raja, saya bisa dipancung kepalanya. Jadi kita melihat di sini Daniel menjaga kekudusannya, Tuhan memperhatikan anak-anak yang setia kepadanya walaupun dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan tes yang dilakukan kalau kita mengikuti bacaan selanjutnya, berapa kali lebih pandai dari orang-orang yang ada? 10 kali. Karena apa? Karena ketaatannya kepada Allah. Dalam situasi pembuangan, Allah menjaga kekudusan anak-anaknya. Bapak Ibu, bagi kita sebagai keluarga, mungkin anak-anak kita ada bergaul dengan yang tidak seiman. Pada waktu katekisasi di salah satu jemaat, anaknya ini pacaran dengan berbeda iman. Mamanya bilang nggak apa-apa kok, baru tahun pertama. Tahun kedua nggak apa-apa kok, tahun ketiga nggak apa-apa. Sampai tahun kelima orang tuanya katakan, sudahlah kalau itu pilihan anak saya. Kalau dari awal kita sudah tahu firman Tuhan katakan jangan merupakan pasangan yang berbeda. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Harus tegas tentang iman. Jangan biarkan akhirnya hal yang keliru yang dilakukan. Ada lagi yang terjadi di Jawa Timur, dia seorang yang percaya, laki-lakinya pacaran, perempuannya tidak. Ikut katekisasi yang perempuan ini, tapi dalam beberapa bulan sebelum diteguhkan CD, putus mereka. Orang-orang pada bilang jangan-jangan dia kembali. Dia katakan, perempuan ini, saya bersyukur walaupun saya putus dengan pacar saya, tapi saya sudah mengenal Yesus Kristus. Saya akan tetap setia kepadanya. Itu luar biasa karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi mari Bapak Ibu, sebagai generasi orang tua, apa warisan kita kepada generasi anak-anak kita? Paulus sebelum dia meninggal, dia wariskan iman kepada anak rohaninya Timotius. Kalau kita mari jadi Daniel masa kini yang tetap setia kepada Tuhan, tidak menjual iman karena pergaulan, karena teman hidup. Tidak menjual iman, meninggalkan Kristus karena harta, karena kedudukan. Apa gunanya Bapak Ibu kita miliki semua yang ada di dunia ini tapi kita kehilangan keselamatan. Kisah Rasul 4 ayat 12 boleh dibuka Bapak Ibu, apa bunyinya? Kisah Rasul 4 ayat 12. Mohon kesediaan dari salah satu dari paduan suara PKP untuk membacakannya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya, apa maknanya? Ya, di bawah kolong langit ini
Tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Daniel ini adalah wahyu, kalau wahyu di perjanjian baru, kita kenal kitab wahyu, perjanjian lama, Daniel adalah seperti kitab wahyu. Kalau kita baca dalam kitab Daniel, tidak ada satu ayat pun yang memberikan kejelekan terhadap dia. Dia tetap menjaga kekudusan hidupnya. Teman-temannya dibuang ke dalam perapian yang menyala, mereka tetap mempertahankan imannya. Daniel dimasukkan dalam kandang singa, gua singa. Coba Bapak Ibu, kalau singa tidak dikasih makan terus kita dimasukkan ke situ, kira-kira bagaimana? Dimakan atau tidak? Pasti. Singa itu adalah lambang kekuatan duniawi. Daniel, walaupun dalam situasi sulit, dia tetap dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11. Dia berdoa, satu hari berapa kali dia berdoa? 3 kali. Seperti yang biasa dia lakukan. Jadi hubungannya dengan Tuhan itu luar biasa. Dalam situasi yang sulit, dalam pembuangan, dia tidak melupakan identitasnya sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin dalam kehidupan di mana Tuhan hadirkan kita dalam pekerjaan, ada ujian-ujian yang kita alami. Mungkin dalam sekolah anak-anak kita ada ujian yang dihadapi tentang pergaulan, tentang iman. Apakah tetap setia kepada Allah? Daniel ini Tuhan peduli dengan dia karena dia akrab bergaul dengan Tuhan. Hal-hal yang mau terjadi Tuhan sudah kasih tahu sebelumnya. Walaupun berada dalam kandang singa, gua singa, singa itu tidak menerkam dia. Ini menunjukkan bagaimana dalam situasi sulit Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya yang tetap setia berpegang kepada firman Tuhan, yang tetap setia kepada ikrarnya, walaupun dalam situasi yang tidak mudah. Dalam pelayanan di Kelapa Gading, ada seorang pejabat yang ditempatkan di sana, sudah diberikan kedudukan, tapi setelah dicek rupanya beriman kepada Kristus. Hanya beberapa minggu saja harus pindah. Tapi dia katakan tidak masalah. Iman saya kepada Kristus saya tidak mau jual karena jabatan itu. Saya tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu mari, dalam kehidupan ini ada banyak persoalan yang kita hadapi ke depan. Tapi apakah kita tetap setia beriman kepada Kristus? Orang yang tetap setia sampai akhir Tuhan siapkan mahkota baginya. Maukah kita menerima mahkota itu Bapak Ibu Saudara? Bagaimana caranya? Hiduplah setia kepada Tuhan. Minggu kemarin kita diingatkan seperti prajurit, olahragawan, dan petani. 3 karakter ini harus mewarnai dalam kehidupan kita. Saya boleh meminta kesediaan Bapak, boleh Bapak maju ke depan Pak. Dalam perjalanan mengikut Kristus, boleh di depan? Ya. Ke depan lagi Pak, maaf, menghadap ke mimbar, di tengah-tengah ke belakang lagi, mohon maaf. Pak, Bapak, ilustrasi ini pernah saya berikan juga kepada kita. Bapak sekarang mohon maaf usia berapa Pak? 64. Bapak boleh mundur sedikit lagi, hitung lantai di mana Bapak berdiri itu 10, 20 sampai dengan 64. Bapak mundur lagi supaya bisa saya melihat ya langkahnya. Bapak Ibu ini ilustrasi, silahkan Bapak boleh melangkah ke depan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, dikit ya, belum sampai ke 70. Pak, perjalanan selama 64 tahun mana yang paling berat, yang paling sulit Bapak rasakan? Tapi ada tahun-tahun di mana berat sekali Tuhan.
seakan-akan saya tidak bisa melangkah, penuh dengan air mata, penuh dengan tangisan, penuh dengan keluhan. Bapak Ibu kita semua yang hadir, coba kita renungkan perjalanan yang Tuhan kasih sejak kita lahir sampai dengan hari ini. Yang mana yang paling berat? Ya. Setelah Bapak renungkan, Bapak bisa tiba sampai dengan hari ini itu karena siapa? Bapak masih mau melangkah? Sampai mau berapa lama Bapak melangkah? Kapan Pak? Kita tidak tahu sedetik di depan kita. Tapi 1 detik, 1 menit itu kalau kita maknai sebagai perjalanan iman, itu memberikan berkat. Tapi kalau dalam perjalanan kita maknai, aduh Tuhan berat banget Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Belajar dari Daniel, belajar dari Paulus. Paulus itu dalam penjara, tangannya dirantai borgol, kakinya juga ada rantai yang mengikat antara kaki dan tangan. Bayangkan Bapak Ibu kalau sudah begitu tidurnya bagaimana? Tidak leluasa. Tapi dalam penjara dia bersuka cita, dalam penjara dia mengucap syukur, dalam penjara dia berikan kekuatan. Seharusnya kita yang memberikan penghiburan bagi orang demikian, tapi ini terbalik. Dia tetap melayani Tuhan dengan setia. Buah tulisannya di Perjanjian Baru. Bapak, sampai usia berapa Bapak mau melayani? Kalau GPIB sampai usia 70. Jadi sekarang 64. Masih bisa? Ya, melayanilah dengan setia. Kadang-kala dalam pelayanan, aduh Tuhan sudahlah saya mundur. Kecewa dengan si A, si B, dia menyakiti hati saya, sudahlah. Kita melayani siapa Bapak Ibu? Melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan, mentor saya, maaf Ibu Pendeta, almarhum Ibu Yuli Rompis, beliau katakan, Pendeta Dina mau menyenangkan hati manusia atau hati Tuhan? Hati Tuhan, Bu Pendeta, jalani, jangan goyah. Mari Pak, tetap setia. Mungkin kita semua punya pergumulan sebagai pelayan, jadilah Daniel yang tetap setia. Terima kasih Bapak, boleh kembali. Itu tadi ilustrasi Bapak Ibu, mengingatkan bagi kita kadangkala perjalanan penuh dengan rintihan. Kadangkala kita mau keluar dari jalur Tuhan. Tapi bagi orang yang tetap setia sampai akhir, Tuhan siapkan mahkota kebahagiaan. Amin. Ajarkan
jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah jemaat kita bersama sehati di dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi menjelang siang hari ini kami bersuka cita bersama. Firman Tuhan boleh kami dengarkan dalam pengucapan syukur atas karya Tuhan bagi sekolah teologi. Tuhan boleh tambahkan setahun usia 65 tahun, terpujilah nama Tuhan atas berkat Tuhan ini. Para pelayan dibentuk melalui sekolah teologi, perguruan tinggi teologi, masa vikariat, dan sebagai pelayan firman dan sakramen. Terpujilah nama Tuhan atas berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan yang tersebar dalam dunia ini, dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Fungsionaris Majelis Sinode GPIB bersama dengan keluarga, Tuhan memberkati. Begitu juga dengan mupal-mupal yang ada. Secara khusus bagi GPIB Kasih Setia di tempat ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Apa yang menjadi kerinduan kami sebagai gereja Tuhan, Tuhan begitu baik boleh menjaga, memelihara dalam perjalanan hidup sebagai keluarga besar kasih setia. Kami percaya bersama dengan Tuhan sebagaimana firman hari ini. Daniel, di tengah-tengah situasi pembuangan, ia tetap menjaga kekudusan hidupnya. Ia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak menajiskan hidupnya dengan hal-hal yang duniawi. Terima kasih Bapa, ini teladan iman bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam ujian apapun yang kami hadapi dalam kehidupan terhadap iman, kami boleh diingatkan untuk tetap berpegang teguh kepada iman yang telah kami ikrarkan kepada Tuhan. Yesus Kristuslah satu-satunya Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan berkati kami agar kami tetap setia dalam melaksanakan panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan sebagai presbiter dalam jemaat Tuhan, unit misioner, secara khusus bagi pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda. Generasi muda ini adalah milik Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak pelayan, pengurus, bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati anak-anak kami yang masih kecil maupun yang sudah dewasa dalam bekerja, dalam mencari pekerjaan, dalam sekolah, dalam kuliah. Para guru-guru bersama keluarga, para dosen bersama keluarga, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk bapak-bapak sebagai imam dalam jemaat, takut akan Tuhan mewarnai dalam kehidupan setiap hari, dalam tugas tanggung jawab aktivitas yang Tuhan percayakan, usaha-usaha yang dijalani. Kami mohon Tuhan memberkati mata pencaharian jemaat-Mu. Kami berdoa bagi ibu-ibu sebagai istri, sebagai ibu, dalam kehidupan keluarga, takut akan Tuhan mewarnai dalam hidup rumah tangga, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, usaha-usaha yang dijalani.
kami serahkan, kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Orang tua lanjut usia dalam jemaat kami bersyukur Bapa, umur yang panjang boleh Tuhan anugerahkan bagi orang tua kami. Kami yakini jaminan firman Tuhan bahwa Tuhan menjaga, bukan saja dari dalam kandungan, Tuhan menjaga sampai masa tua, masa putih rambut. Tuhan menjaga, Tuhan menggendong, Tuhan mau melakukannya terus dan menyelamatkan hidup kami. Kami serahkan orang tua lanjut usia yang ada bersama hadir saat ini maupun yang beribadah dari rumah, Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan-pergumulan hidup, bencana-bencana alam, berada dalam penjara, berada dalam pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam masyarakat. Kami percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, sumberlah jalan keluar, karena jaminan firman bagi kami dalam Injil Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ajakan juru selamat bagi kami, serahkan kepada Tuhan dan Tuhan mengambil alih. Tuhan memberikan kelegaan bagi kami. Bapa, kami berdoa bagi seluruh kami yang hadir saat ini. Tuhan kenal akan kehidupan kami yang terdalam sebagai presbiter yang melayani, sebagai paduan suara PKP, begitu juga dengan pemandu puji-pujian. Tuhan memberkati bersama dengan keluarga, petugas multimedia, organis, dan jemaat-Mu. Kami mohon berkat Tuhan bagi kami semua dalam kehidupan ini. Kami sehati berdoa untuk Bapak Pendeta bersama dengan keluarga Bapak Pendeta Soeharto, secara khusus bagi Ibu Pendeta Ruth di tengah-tengah pergumulan kesehatannya yang terganggu, dalam proses pemeriksaan yang akan dijalani dalam hari-hari ke depan. Kami mohon Tuhan memberkati, berikan ketenangan, ketelitian bagi para medis, peralatan yang digunakan, Tuhan sucikan, agar proses pemeriksaan boleh berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesembuhan diperoleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungi. Kami menyerahkan juga SH, Kena, begitu juga dengan Putra Mahaga yang dirawat di rumah sakit Hermina. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Bana Sompotan dirawat di rumah sakit Sari Asih. Bapak Herman yang dirawat di rumah sakit, Tuhan kenal akan kehidupan yang terdalam. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, tangan kuasa Tuhan menjamah bagian-bagian tubuh yang sakit dari saudara-saudara kami, agar melalui proses pengobatan baik di rumah maupun di rumah sakit bagi saudara-saudara kami yang sakit, boleh Tuhan jamah sembuhkan. Medis yang melayani, dokter yang ada, Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Dan kami yakini berdasarkan jaminan firman dalam Yesaya 38 ayat 16, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Kami yakini ada dalam kehidupan saudara-saudara kami. Sukacita jemaat melalui bertambahnya setahun usia, kelahiran, perkawinan, sembuh dari sakit. Kami sadari usia 1 menit 1 detik itu bukan karena kami, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalan yang sejahtera semata-mata. Tuhan memberkati ungkapan syukur jemaat melalui ulang tahun, kelahiran, begitu juga dengan perkawinan sebagai suami istri. Tuhan memberkati, takut akan Tuhan mewarnai dalam kehidupan keluarga dan senantiasa mengundang Kristus hadir dalam keluarga. Itulah sukacita kebahagiaan yang Tuhan berikan, karena tujuan perkawinan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan akan pengucapan syukur atas sukacita sembuh dari sakit, berhasil maupun dalam kegagalan. Ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal,
karena itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kami. Kami serahkan semua kami yang mengambil bagian pada saat ini, vikaris yang bersama-sama yang sudah melayani di pagi hari, Tuhan memberkati, menjaga, melindungi, dan secara khusus Bapa, pelayanan gereja kasih setia ke depan. Kami percaya bersama dengan Tuhan segala sesuatu dapat dijalani. Inilah kami Bapa, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami, agar dalam pemerintahan yang ada satu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati lingkungan masyarakat di mana kami berada, anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, pakailah mereka sebagai garam dan terang dunia, sebagai surat-surat Kristus yang terbuka. Inilah kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita kami, ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Kiranya persembahan yang diberikan dapat membantu saudara-saudara di Universitas 2 Wacana yang sedang mengembangkan areanya dengan membangun kampus 2 UKDW yang di dalamnya terdapat rumah sakit akademik Duta Wacana. Dengarlah firman-Nya dalam Malaiki 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan meluncurkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan ke depan minggu ini digunakan untuk kegiatan Natal tahun 2024. Persembahan ke depan terlebih dahulu, setelah itu kantong persembahan diedarkan. Jemaat yang beribadah secara daring dapat menyampaikan persembahan dengan cara mentransfer atau memindai QR kode yang tersedia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebab Ia
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepada. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan ringkasan warta jemaat. Ringkasan warta jemaat hari Minggu 26 sesudah Pentakosta tanggal 17 November 2024. Presbiter yang bertugas beserta warga jemaat yang hadir pada ibadah hari Minggu ini mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Dina Haba Aki Hari, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia. Terima kasih Bu. Paduan suara PKP, pianis, pemandu lagu, tim multimedia, dan soundman atas pelayanan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati pelayanan kita sekalian. Selanjutnya mohon perhatian jemaat untuk informasi berikut ini. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap Saudara Julius Berliner Gamaliel Sidauruk, warga jemaat GPIB, Jemaat Kasih Setia Ciledug, Sektor Pelayanan 7, putra dari almarhum Bapak Kasman Sidauruk dan Ibu almarhum Sukari, dengan mempelai perempuan Saudari Evi Dianawati, warga jemaat Gereja Jemaat Kasih Setia Ciledug, Sektor Pelayanan 7, putri dari Bapak almarhum Hardianto dan Ibu almarhum Leni, pada tanggal Sabtu 30 November 2024 pukul 10.00 WIB. Tempat kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug. Apabila calon mempelai hadir pada siang hari ini, kami persilakan untuk berdiri. Tidak ada. Persiapan dan pengembalaan perkawinan akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 28 November 2024 pukul 10.00 WIB. Tempat kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug. Mohon kehadiran calon mempelai, orang tua kedua mempelai dan presbiter di sektor pelayanan 7. Jemaat yang sakit. Jemaat yang dirawat di rumah sakit 1. Ananda Esra Kianu Putra Mahaga, sektor pelayanan 2, dirawat di Rumah Sakit Hermina, ruang Sinta 1, lantai 2. Yang kedua, Ibu Barina Sompotan, sektor pelayanan 8, dirawat di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug, lantai 5, kamar 525. Nomor 3, Bapak Herman Tamu, dirawat di Rumah Sakit Bakti Asih, Gedung Baru, lantai 6, Edelweiss B, kamar 613. Panitia Natal tahun 2024. Panitia pelaksana Natal tahun 2024 mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang berkerinduan untuk berpartisipasi pada Basar Natal dalam rangka pencarian dana Natal tahun 2024. Kegiatan Basar ini akan diadakan sebanyak 3 kali, yaitu mulai tanggal 17 November 2024, tanggal 1 Desember, dan tanggal 15 Desember 2024. Bentuk partisipasi yang dilaksanakan diberikan yaitu
sumbangan sukarela sukacita berupa kue, lauk pauk, sayur matang, makanan ringan, minuman. Semua sumbangan tidak dibatasi jenis dan jumlahnya dan akan dijual pada Basar Natal setelah ibadah hari Minggu pukul 6.30 dan pukul 9.00 WIB. Lokasi di teras depan gedung Bayangkara Aspol. Partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari mohon dapat diinfokan kepada panitia dengan menghubungi nomor yang ada di Warta Jemaat cetak halaman 11. Amplop persembahan perayaan Natal 2024. Panitia Natal 2024 telah membagikan amplop persembahan perayaan Natal 2024 untuk seluruh warga jemaat melalui Korsek, Wakorsek 1 sampai dengan 8. Kami Panitia Natal 2024 dengan penuh sukacita menantikan dukungan dana dari seluruh warga jemaat untuk menyukseskan kegiatan kita bersama. Amplop tersebut disediakan juga oleh Panitia Natal 2024 di pintu masuk gereja atau gedung Aspol dan sekretariat. Bila ada warga jemaat yang belum menerima amplop, dipersilakan mengambil. Demikian disampaikan dan Tuhan memberkati persembahan dana perayaan Natal 2024 dari seluruh warga jemaat. Pendaftaran beasiswa Universitas Kristen Satya Wacana kembali menawarkan kesempatan bagi calon mahasiswa baru yang berasal dari gereja pendukung UKSW untuk mendaftarkan diri menjadi salah satu calon penerima beasiswa diakonia. Beasiswa diakonia dimaksudkan untuk mempersiapkan dan meragamkan skill dan pengetahuan warga jemaat untuk menghadapi tantangan yang makin kompleks. Diharapkan kelak penerima beasiswa diakonia dapat melayani gereja dan masyarakat sesuai kompetensinya. Beasiswa diakonia tahun ajaran 2025-2026 mencakup program berikut. 1. Beasiswa diakonia karitatif. 2. Beasiswa diakonia prestasi. Info lengkap pendaftaran hubungi kantor sekretariat Majelis Jemaat GPIB Kasih Setia. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Ibu Jane Kalangit Salideho dalam usia 73 tahun. Almarhum adalah warga jemaat sektor pelayanan 4, ibunda dari organis gereja Ibu Eta Sopakua Kalangit atau mama mertua penatua Franz Max Sopakua dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 16 November 2024 di TPU Selapajang. Presbiter dan jemaat GPIB Jemaat Kasih Setia menyatakan turut berbelasungkawa. Doa dan harapan kami kiranya Tuhan Yesus sumber kehidupan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah hari Minggu pukul 9, luring, pria 49, wanita 93, berjumlah 142 orang, yang daring 43 viewers. Demikian ringkasan Warta Jemaat saat ini. Cetakan Warta Jemaat dapat dibawa pulang agar jemaat dapat membaca informasi yang disampaikan dan mengikuti seluruh kegiatan pelayanan di Jemaat GPIB, Jemaat Kasih Setia Ciledug sepanjang minggu berjalan. Warta Jemaat dapat juga dilihat atau dibaca pada website GPIB Jemaat Kasih Setia. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita dalam memasuki minggu yang baru. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama.
jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.